Oke, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lesria Simamora. Saya di sini akan memaparkan sebuah kasus terkait dengan mata kuliah asuhan kebidanan pada Ibu Unifas dengan subtopik kita tentang kunjungan masa NIPAS. Langsung saja mungkin saya paparkan soalnya. Seorang perempuan usia 25 tahun, partus 1, abortus 0, postpartum 6 minggu datang ke PMB. Hasil anamnesanya, ibu tetap memberikan ASI, kemudian pengeluaran per vaginamnya sudah kering. Nah, hasil pemeriksaannya atau data objektifnya itu tanda-tanda vitalnya dalam kondisi normal atau dalam batas normal seperti tekanan darah, nadi, suhu, dan penarasan bisa dilihat di soal. Kemudian TFU-nya atau tinggi fundus uterina juga sudah tidak teraba dan luka jahitan pada perineum sudah kering. Yang menjadi pertanyaan dalam kasus ini, asuhan apakah yang paling tepat dilakukan oleh bidan sesuai dengan kasus di atas? Opsinya ada A sampai E, memberikan konseling KB, memastikan pemberian ASI awal, menilai ada tanda-tandanya infeksi, memastikan involusio uterus berjalan dengan baik, dan mencegah perdarahan NIPAS karena atonia uteri. Nah, di sini juga saya sudah membuat sebuah pembahasan singkat bahwasanya menurut WHO ataupun menurut Kemenkes 2020 bisa juga kita lihat di buku warna pink KIA KMS ya, tentunya bidan saya harapkan sudah memang tahu tentang buku tersebut, bahwasanya di sana dikatakan NIPAS itu sebaiknya memang melakukan kunjungan sebanyak 4 kali selama masa NIPAS. Kapan saja itu? Kunjungan pertamanya 6 sampai 8 jam, kemudian yang keduanya 6 hari, yang ketiga 2 minggu setelah persalinan, yang keempat itu 6 minggu. Jadi sesuai dengan kasus kita tadi itu, bahasanya yang dipertanyakan itu adalah kunjungan setelah 6 minggu. Berarti kalau kita kembali ke pembahasan, itu memang sudah kunjungan keempat tentunya. 6 minggu persalinan. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari program kunjungan NIPAS ini bermacam-macam, ada beberapa hal. Kalau kunjungan pertama itu fokusnya pada umumnya itu tentang menilai perdarahan. Nah, jadi biasanya 1 hari pertama atau 24 jam pertama itu pasiennya masih di PMB atau di klinik. Di sini bidannya memang harus fokus menilai tentang jumlah perdarahan atau apakah ada perdarahan. Yang kedua itu pada umumnya atau fokusnya bidan itu akan menilai tentang pemberian ASI, gitu ya kan. Kemudian kunjungan ketiga atau 2 minggu itu juga hampir sama dengan kunjungan kedua. Nah, jadi untuk kasus nomor 4, nomor yang ada di sini, kunjungan keempat itu 6 minggu, fokusnya itu adalah tentang penyulit-penyulit yang dialami oleh ibu nifas atau ibu postpartum tadi, seperti apakah menyusui dengan baik, ada nggak kendala di lingkungan tempat tinggalnya, kemudian memberikan konseling KB secara dini gitu ya kan. Kemudian ada yang ketiga, terkadang yang ketiga ini memang kalau kita baca beberapa buku tidak disebutkan, paling nomor 1, nomor 2, tetapi perlu juga saya tambahkan di sini, yang di nomor 3 ini bidan perlu menganjurkan bahwasanya ibu untuk membawa bayinya ke posyandu. Jadi di kunjungan terakhir ini, karena ini adalah kunjungan yang terakhir bidan ke Ibu Nifas, maka perlu bidan di sini menganjurkan atau mengharapkan ibu bisa membawa bayinya ke posyandu atau ke PMB, ke puskesmas atau ke layanan kesehatan untuk melakukan penimbangan dan imunisasi kepada bayinya. Gitu. Nah, jadi kunjungan pertama sekali lagi saya perlu mungkin tekankan itu 1 hari pertama atau 6 jam pertama itu fokus pada perdarahan. Kemudian yang kedua itu 6 hari dan 2 minggu itu sama sebenarnya tujuan kunjungan, yaitu fokus kepada involusio dan juga penyulit-penyulit pada proses menyusui gitu. Jadi contohnya apa itu involusionya? Involusio itu bagaimana proses kembalinya organ-organ reproduksi itu kembali ke fungsi ataupun kembali ke bentuk semula. Contohnya apa itu yang menjadi involusio yang perlu menjadi indikator bidan? TFU. Ya, jadi bidan itu apalagi kita sebagai bidan profesi atau BD ya, profesi, sudah bidan profesi, harus bisa membedakan TFU 1 sampai 3 hari setinggi apa, kemudian 3 sampai 7 hari sampai kunjungan terakhir itu 6 sampai 8 minggu harus bisa kita bedakan. Itulah yang menjadi indikator kita
TFU untuk involusio, kemudian boleh juga sih Lochia gitu ya. Ada Lochia rubra, Lochia somnolenta, kemudian serosa, dan Lochia alba. Jadi kita kembali ke kasus. Coba kita lihat tadi kasus yang ada. Bahwasanya tadi dikatakan, kita lihat apakah kalau kita kembali ke pembahasan, apakah si ibu nifas di kasus yang sudah saya paparkan ini masuk kategori normal enggak atau tidak gitu ya. Jadi di sini katakan postpartum 6 minggu, pengeluaran perpaginam ini, pengeluaran perpaginamnya sudah kering, berarti sudah involusionya sudah atau pengeluaran lokeanya sudah tidak ada, atau bisa kita katakan sudah masuk ke lokea alba. Kemudian kita coba lihat lagi yang kedua, TFU-nya. TFU-nya juga sudah tidak teraba, berarti ini sudah masuk kategori normal. Jadi secara umum kasus ini adalah kasus fisiologis, TFU-nya sudah tidak teraba, kemudian pengeluaran perpaginamnya sudah kering, tekanan darahnya ataupun tanda-tanda vitalnya dalam kategori ataupun dalam interval yang normal. Jadi sesuai pertanyaan bahwasanya apa asuhan yang paling tepat diberikan oleh bidan, maka yang paling tepat kita pilih adalah, nah ini dia, menanyakan kepada penyulit, kemudian memberikan konseling. Kita lihat opsinya yang manakah di situ. Nah ini dia, coba kita lihat nomor atau option A, memberikan konseling KB, itu salah satunya tadi ya. Kemudian memastikan pemberian AC, bukan. Menilai tanda-tanda infeksi juga bukan. Involusio uterus itu lebih ke arah kunjungan kedua sama kunjungan ketiga, 6 hari dan 2 minggu. Kemudian mencegah perdarahan nifas itu kunjungan pertama atau 6 sampai 8 jam postpartum. Begitu. Jadi lebih tepatnya atau untuk opsinya boleh kita pilih pilihan A, memberikan konseling KB, atau sering juga disebutkan KB pasca persalinan gitu ya, KB pasca persalinan atau KB pasca salin, itu sering disebutkan oleh orang awam. KB pasca salin artinya KB dini setelah persalinan gitu. Jadi boleh nanti dibaca sumber buku yang saya adopt atau yang saya lihat itu buku ada ya, buku Selina Pinem, kemudian ada beberapa penulisnya, dan ada juga di jurnal. Nah, apa tentang jurnalnya nih kalau memang nanti kita mengklik, itu ada tentang efektivitas kunjungan nifas terhadap proses bagaimana mengurangi nyeri atau mengurangi ketidaknyamanan pada ibu nifas. Jadi katanya di situ bahwasanya semakin rajin atau memang ibu nifas itu memang efektif atau memang melakukan kunjungan sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan program, diharapkan memang involusionya berjalan dengan lancar, kemudian penyulit-penyulit juga bisa diatasi. Oke ya, demikianlah pemaparan saya terhadap atau pada sebuah kasus ini. Saya harapkan semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat sore.